Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kautsar. NIM 4012211166. Pada video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan terkait, yaitu satu, apakah GAM bisa digolongkan sebagai belligerent, dan pertanyaan kedua, mengapa individu dianggap sebagai subjek hukum internasional. Untuk soal pertama, jawabannya yaitu secara teoritis GAM dapat dikategorikan sebagai belligerent karena telah memiliki organisasi yang terpimpin dan teratur, memiliki simbol atau tanda pengenal yang menunjukkan identitas serta menguasai wilayah tertentu. Namun, unsur penguasaan wilayah ini tidak dapat dikatakan efektif dengan melihat bahwa anggota GAM kebanyakan bergerilya di hutan dan pemerintahan yang efektif masih dikendalikan oleh Indonesia di seluruh wilayah Aceh. Kriteria tersebut meskipun telah terpenuhi, tetapi sebenarnya itu belum cukup untuk memberikan status belligerent kepada GAM, karena masih memerlukan pengakuan dari subjek hukum internasional baik secara diam-diam ataupun secara tegas. GAM telah dianggap mendapatkan pengakuan secara diam-diam dari subjek hukum internasional lain karena adanya keterlibatan pihak ketiga baik dalam proses perundingan dan pelaksanaan nota kesepahaman. Namun, Indonesia sendiri tidak mengakui GAM sebagai belligerent. Hal lain yang digunakan untuk memastikan bahwa nota kesepahaman itu bukanlah perjanjian internasional adalah apakah Indonesia meratifikasi nota kesepahaman tersebut. Karena jika dipandang sebagai perjanjian internasional, maka Indonesia akan meratifikasi nota kesepahaman tersebut. Kemudian menurut L. Tri Setiawanta R. dalam jurnal Law Reform yang berjudul Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding Republik Indonesia GAM, dalam perspektif hukum menegaskan bahwa perjanjian internasional memang tidak terbatas pada negara saja, namun subjek hukum internasional secara umum. Menurutnya, dengan adanya nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan GAM, berarti pemerintah Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mengakui GAM sebagai belligerent yang merupakan subjek hukum internasional yang membuat perjanjian internasional. Kemudian subjek hukum internasional yang dapat membuat perjanjian internasional. Selanjutnya yaitu jawaban pertanyaan nomor 2 sebagai berikut adalah individu dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional karena adanya perkembangan dalam hukum internasional yang mengakui hak asasi manusia sebagai norma dasar dalam hubungan internasional. Hal ini tercermin dalam instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Konvensi tentang Hak Asasi Manusia Internasional tahun 1966. Dalam beberapa konteks, individu dapat diberikan status hukum internasional seperti pada kasus pelanggaran hak asasi manusia di tingkat internasional. Dalam kasus seperti itu, individu dapat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara atau kelompok non-negara dan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke badan-badan hukum internasional lain seperti Mahkamah Internasional atau Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu, individu juga dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional dalam konteks perjanjian internasional. Beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi tentang Hak Anak-anak dan Konvensi tentang Status Pengungsi memberikan hak-hak langsung kepada individu dan memungkinkan individu
untuk mengajukan gugatan ke badan-badan hukum internasional jika hak-hak mereka dilanggar. Namun perlu dicatat bahwa status hukum internasional individu masih terbatas dan mereka tidak memiliki kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional utama. Hal ini disebabkan oleh prinsip kedaulatan negara dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas hubungan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dua pertanyaan tersebut. Segitu saja jawaban saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan yang kurang tepat dan kata-kata yang tidak jelas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Selamat siang.